Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga anak-anak baik-baik saja. Oke, untuk hari ini materi yang keempat, kita akan mempelajari masih tetap olahraga dalam atletik ya. Kemarin kita sudah belajar materi atletik tentang jalan cepat dan sprint. Hari ini kita akan mempelajari dulu tolak peluru dan lempar lembing. Oke. Apa saja definisi dari tolak peluru? Boleh dilihat pada layar di samping. Ya, silakan. Jadi tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam. Jadi bahannya berbentuk bundar terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, jadi itu definisi dari tolak peluru. Kemudian terdapat beberapa teknik dasar dalam tolak peluru, di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, teknik memegang peluru ya. Oke. Untuk teknik memegang peluru ada 3 teknik. Yang pertama, jari-jari direnggangkan sementara jari kelingking agak ditekuk dan berada di samping peluru. Kemudian yang kedua, jari-jari agak rapat, ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Kemudian biasa dipakai oleh para pejuara seperti cara di atas, hanya saja sikap jari-jari lebih direnggangkan lagi, sedangkan letak jari kelingking berada di belakang peluru. Oke, ini gambarnya boleh dilihat. Gambar yang pertama ada A, ada yang gambar B, dan yang C itu macam-macam cara memegang peluru. Kemudian teknik meletakkan peluru. Oke, ini dia. Peluru dipegang dengan salah satu cara di atas. Nah, ya, jadi boleh dilihat gambarnya di samping itu boleh dipegang dengan cara gambar yang berada di samping. Kemudian peluru diletakkan pada bahu dan menempel pada leher. Jadi pelurunya diletakkan di tangannya, ya. Kemudian dia menempel di leher, bagian samping. Nah, jadi leher bagian sampingnya di sini berarti. Misalnya tangan kanan yang lempar, jadi di leher bagian samping kanan. Nah, ya. Kemudian siku yang memegang peluru agak dibuka. Jadi gini sikunya berarti agak dibuka seperti ini dia ya, bukan seperti ini. Jadi agak dibuka seperti ini bahunya. Nah, itu agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Nah, tangan satunya rileks di samping kiri badan. Itu. Kemudian ada lagi teknik menolak peluru. Peluru dipegang dengan satu tangan, dipindahkan ke tangan yang lain. Peluru dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan di bahu dengan cara yang benar. Jadi itu tekniknya, boleh dilihat, silakan dibaca gambar yang samping. Ada sikap awal akan menolak peluru. Jadi yang pertama, mengatur posisi kaki. Kaki kanan ditempelkan di muka batas belakang lingkaran. Kemudian kaki kiri diletakkan di samping kiri selebar bahu segaris dengan arah lemparan. Kemudian bersama-sama dengan ayunan kaki kiri, kaki kanan menolak ke arah lemparan dan mendarat di tengah lingkaran. Sewaktu kaki kanan mendarat, badan dalam keadaan makin condong ke samping kanan. Bahu kanan lebih rendah dari bahu kiri. Lengan kiri masih pada sikap semula. Ya, itu sikap awal menolak peluru. Kemudian cara melakukan tolakan, ya, melakukan menolakan peluru. Dari sikap penolakan peluru tanpa berhenti harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru, yaitu dengan cara jalannya dorongan atau tolakan pada peluru harus lurus satu garis. Kemudian sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Nah, ingatkan, jadi sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Sikap akhir. Nah, ini sikap akhir setelah menolak peluru. Sesudah menolak peluru, membuat gerak lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan bersama dengan mendaratnya kaki kanan. Kemudian kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan lengan kiri untuk memelihara keseimbangan. Ini gambar di samping boleh dilihat ada beberapa rangkaian gerakan. Nah,
Ini rangkaian gerakannya. Yang pertama ada yang ke-1, ya, dia memegang peluru. Yang kedua, yang ketiga yaitu, dan yang ke-7 ada gerakan pada saat melakukan tolakan. Kemudian hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan tolakan peluru. Yang pertama, menyentuh balok batas sebelah atas, kemudian menyentuh tanah di luar lingkaran, keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah. Oke, boleh dilihat, silakan dibaca yang di samping. Kemudian ada lagi, keluar lingkaran tidak dengan berjalan tenang. Kemudian peserta gagal melempar sudah 3 kali lemparan menggunakan doping. Nah, jadi peserta gagal apabila dia sudah 3 kali melakukan lemparan doping. Nah, ini ada beberapa hal yang harus disarankan, ya. Jadi hal yang harus disarankan adalah yang pertama, bawalah tungkai kiri merendah. Jadi tungkainya dibawa merendah, kemudian mendapatkan keseimbangan gerak. Yang kedua, oke, sampai tahanlah sekuatnya dengan tungkai kiri. Nah, ini ada yang melakukan luncuran. Ada lagi menjaga agar bagian atas badan tetap rileks. Itu. Kemudian hal yang harus dihindari. Nah, jadi ada beberapa macam hal yang harus dihindari pada saat menolak peluru. Yang pertama, tidak memiliki keseimbangan dalam sikap permainan, melakukan lompatan ketika meluncur. Nah, jadi dia melakukan lompatan ketika meluncur. Kemudian mengangkat badan tinggi ketika melakukan luncuran. Oke, dilihat gambar tulisannya di samping, silahkan dibaca. Beberapa peralatan yang harus digunakan pada saat olahraga tolak peluru. Jadi yang pertama adalah roll meter, bendera kecil, kapur atau tali rafia, peluru. Ini untuk pelurunya ada bermacam-macam peluru, ya, untuk putra dan putri. Oke, kita lihat yang putra. Senior yang putra beratnya 7,257 kg. Jadi untuk peluru yang putra itu beratnya. Kemudian untuk berat peluru senior yang putri 4 kg. Ada lagi untuk junior putra. Junior putra dia 5 kg beratnya. Kemudian untuk junior putri 3 kg itu berat peluru. Lapangan. Nah, ini lapangan tolak peluru. Jadi lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran tolak peluru harus dibuat dari besi. Lingkarannya jadi harus terbuat dari besi, baja atau bahan lain yang cocok yang dilengkungkan. Misalnya baja bisa dilengkungkan, baja berarti dibuat. Kemudian bagian atasnya harus rata dengan permukaan tanah luarnya. Jadi dia tidak boleh bergelombang atau berlobang, ya. Kemudian dalam lingkaran tolak dibuat dari semen, aspal atau bahan lain yang padat tetapi tidak licin. Nah, kenapa tidak licin? Karena agar supaya para orang yang melakukan tolakan peluru tidak terjatuh, ya, atau terpeleset. Kemudian permukaan dalam lingkaran harus datar antara 20 mm sampai 6 mm. Nah, lebih rendah dari bibir atas lingkaran besi. Itu, ya. Ini garis lebar ada 5 cm. Kemudian lingkaran besi menjulur sepanjang 0,75 meter. Nah, ini boleh dilihat gambarnya, ya. Ini gambarnya, ya. Oke, itu materi tentang tolak peluru. Oke, untuk selanjutnya kita lempar lembing, ya. Jadi lempar lembing ini masuk juga ke dalam olahraga atletik. Pak anak-anak ada yang mengetahui tentang lempar lembing atau sudah pernah pada saat SD ataupun SMP? Mungkin sudah pernah, ya, melakukan olahraga ini. Kalau dari SD dulu biasanya roket, ya, pemakai dari plastik itu roket. Kemudian sejarah lempar lembing modern. Nah, jadi gini. Lempar lembing dalam Olimpiade modern merupakan cabang olahraga atletik yang mengharuskan atletnya melempar objek mirip tombak. Jadi lembing itu berbentuk seperti tombak, ujungnya runcing. Nah, itu lembing namanya, ya. Kalau peluru tadi bulat. Kemudian olahraga lempar lembing terjadi pada 17 Juli 1908. Oke, Bapak ulangi lagi. Olahraga lempar lembing terjadi pada tanggal 17 Juli 1908. Pada waktu itu peserta 42 atlet dari 11 negara. Oke, ulangi lagi, ya.
pesertanya hanya 42 atlet, kemudian dari 11 negara. Kemudian pemenang pertama dalam cabang ini adalah Erik Lemming dari Swedia. Nah, jadi Erik Lemming dari Swedia, dia berhasil melempar lembing hingga jarak 58,83 meter. Kemudian di Olimpiade berikutnya yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1912, lagi-lagi Lemming memenangkan pertandingan dengan lemparan sejauh 61,45 meter. Nah, ya. Jadi ini daftarnya boleh dibaca di samping, ya. Daftar pemenang lembing. Oke. Lembing, sejarahnya sudah. Sekarang kita pindah ke lembing dulu, apa lembing itu, ya, pengertiannya. Jadi lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. Nah, masuk ke kategori lempar. Lembing adalah alat yang digunakan dalam olahraga ini. Alat ini berbentuk seperti tombak dengan sudut tajam di salah satu ujungnya. Pada dasarnya, lempar lembing berarti melempar lembing dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lemparan sejauh mungkin. Kemudian teknik melempar, ya. Yang pertama ada cara pegangan Amerika. Nah, boleh dilihat gambarnya sama tulisan di samping. Ini ada cara pegangan Amerika. Dia dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuknya saling bertemu. Nah, ini jari ibu jari dan jari telunjuknya saling bertemu. Itu ciri khas lemparan Amerika. Kemudian ada lagi cara pegangan Finlandia. Dilakukan dengan ibu jari dan jari tangan saling bertemu di belakang pada tempat pegangan. Nah, ini Finlandia, yaitu ibu jari dan jari tangan saling bertemu pada di belakang tempat pegangan. Tuh. Yang ketiga ada pegangan cara menjepit atau tang. Nah, oke. Jadi dua jarinya, jari telunjuk sama jari tengahnya menjepit lembing tepat di belakang pegangan. Nah, jadi itu, ya. Kemudian cara membawa lembing. Nah, cara membawa lembing ada 3 macam, yaitu lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap strong ke atas. Ada lagi lembing di belakang badan sepanjang alur lengan. Nah, ada lagi yang ketiga, caranya dengan cara lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke arah bawah. Oke. Kemudian alat. Nah, alat dan lapangan. Untuk putra berat lembing itu 800 gram. Kemudian panjang lembingnya 2,6 sampai 2,7 meter. Untuk putri berat lembing 600 gram. Panjang lembingnya 2,2 meter sampai dengan 2,3 meter, ya. Oke, ini ada contohnya, ini lembing pria ini. Nah, itu ada panjangnya. Kemudian ini lembing pria, ini yang putri. Nah, ini bentuknya, gini gambarnya. Ini lembing untuk yang putri. Kemudian lintasan, ya. Lintasan lempar lembing yang pertama ialah harus dibatasi garis 5 cm terpisah 4 meter. Kemudian panjang lintasan awal minimal 30 meter, maksimal 36 meter. Jadi minimalnya 30 meter. Maksimal paling jauhnya 36,5 meter. Itu lintasan. Lengkung lemparan. Lengkung lemparan ini harus dibuat dari kayu atau metal dan dicat putih lebar 7 cm, ya. Oke, sudah dibaca. Dengan jari-jarinya 8 meter. Sudut lemparan. Untuk sudut lemparan dia dibentuk oleh 2 garis dan dibuat dari titik pusat lengkungan lemparan dengan sudut 29 derajat. Itu sudut lemparan. Oke, teknik melempar ada 3 macam. Yang pertama ada awalan, lemparan, dan akhiran. Itu untuk teknik melempar. Terima kasih untuk materi lembing hari ini dan tolak peluru. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik di rumah. Untuk tugasnya kalian cukup membuat video melakukan tolakan peluru, ya. Jadi videonya, tugasnya cukup membuat video melakukan tolakan peluru. Oke.
dengan pelurunya boleh dimodifikasi, karena kalian kalau mau peluru yang untuk olahraga pasti tidak ada. Boleh memakai kertas ya. Jadi kertasnya ada kertas yang sudah tidak terpakai lagi, digulung, dibulatkan, dijadikan seperti peluru, dibulatkan, kemudian dijadikan alat untuk lemparan ya. Itu ya, cukup itu saja tugasnya untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa, bertemu lagi materi minggu depan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.